Ya, salam Just Talk. Kembali lagi, kali ini kembali lagi tanpa subtitle karena gue baru sore bangunnya. Tadi pagi nggak tidur, jam 9 ngurusin saham dulu, jam 10 baru tidur, jam 4 baru bangun. Terus ngerjain ini itu, apa namanya, dan ntar malam ada live DPI jam 8. Jadi nggak ada subtitle, padahal orang gue udah siap untuk bikin, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Gue mau bahas transfer update lagi. Pelan-pelan banyak transfer, jadi gue bahas per transfer tapi lebih detail lagi ya. Kita yang pertama, Arsenal nampaknya fix beli Sambi Lokonga karena klubnya Anderlecht sudah mengeluarkan tweet, walaupun dihapus, tapi kalau percaya Fabrizio, dan gue sangat percaya Fabrizio Romano, dia juga bilang ini udah hampir fix ke Arsenal, tinggal tanda tangan kalau nggak salah, atau medical check up. Nah, Lokonga ini DM, jadi semoga dia jadi. At least ada 2 DM, Elneny, kayaknya Elneny stay sama dia. Nah, Lokonga ini pemain muda, kaptennya Anderlecht. Anderlecht itu dulu, kalau ya kalian pasti nggak tahu ya, itu klub besar sekali di Belgia. Bahkan seringkali pada saat Belgia zamannya top-topnya itu seringkali main di Champions League lah. Nah, sekarang tim Belgia agak turun. Gua harap sih, harusnya sih dia bagus, tapi semoga dia bisa adaptasi, itu yang penting. Saka exit ke Roma, semoga itu juga jadi. Tapi kita lihat. Terus next, Cristiano Ronaldo juga posting hari ini, dia memutuskan apakah dia stay atau tidak. Jadi banyak sekali gosip apakah dia stay atau tidak. Kalau seandainya dia cabut, itu feeling gue ya ke PSG, dan Icardi yang akan ke Juve. Apakah itu sebuah barter yang cukup bagus? Gue bilang iya untuk kedua tim, karena Ronaldo di Juve itu, tim Juve ini benar-benar terlalu mediocre. Jadi bukan salah Ronaldo. Ronaldo itu kan di usia 37 bahkan kalau nggak salah tahun ini ya. Dia itu butuh pemain yang bisa supply kayak Zlatan di Milan, dan kualitas Juve memang terlalu miskin. Makanya dari itu gue selalu bilang ini bukan salah Pirlo, tapi memang kualitasnya seperti itu. Nah, kalau seandainya tetap Ronaldo stay, dia harus, terutama pemain tengah, harus beli lebih banyak lagi lah, dan bahkan juga pemain sayap. Nah, sementara Icardi itu sering jadi cadangan. Jadi kalau seandainya dia ke Juve, minimal jam bermainnya itu lebih banyak, karena kompetitornya ya Morata. Kalau Morata mah nggak susah untuk bersaing dengan Morata. Jadi kalau gue bilang sih, kalau seandainya PSG mau dengan Neymar, Mbappe, Ronaldo sebagai striker, kebayang nggak? Terus di belakang ada Wijnaldum, di center back ada Ramos, Kimpembe bisa center back satunya, Marquinhos bisa digeser sebagai DM, Donnarumma kipernya. Nah, kalau nggak menang, at least harus masuk Champions League lah. Kalau nggak mah ke laut aja nih. Gue bilang hanya PSG yang bisa membayar dia, dan cocok lah kasarnya begitu. Nah, satu lagi, Barca lagi cari pemain tengah, which is normal karena setelah ambil bek kanan Emerson, Depay, Agüero, Eric Garcia, masih belum beli pemain tengah. Nah, justru pemain tengah ini minimal harus ada 2, kalau gue bilang. Karena terakhir gue baca, Ilaix belum mau perpanjang kontrak, dan diancam kalau dia nggak perpanjang kontrak,
dia musim ini nggak akan main di youth, bukan main di tim inti. Nah, dan Elias gue so-so lah. Ricky Puig masih, dia harus merubah permainannya, nggak bisa dribbling, padahal ini pemain cukup bagus. Cuman kalau dia sok-sokan kayak Xavi sama Iniesta ya repot. Jadi tetap butuh itu ke Renato Sanchez karena baru bermain bagus di turnamen. Cuman sekarang Barca nggak tolol-tolol amat, dalam arti Barca mau loan, karena kita juga tahu 2016 di mana Renato Sanchez bermain luar biasa di Piala Eropa dengan Portugal, akhirnya flop di mana-mana. Sekarang dia main di Lille, juara Prancis, dan Lille sudah jual banyak pemainnya. Ya bisa aja sih dia loan ke ke Barca, habis itu ada opsi untuk dibeli. Arsenal cari bek kanan karena Bellerin diincar oleh Inter. Nah, Inter itu sangat serius, cuman harganya agak gimana gitu. Inter kan nggak punya duit, jadi nggak bisa beli banyak. Duitnya Hakimi nggak bisa dihabisin juga. Tapi ujung kenapa Max Aarons ya? Ini semoga gosip dari Daily Express. Max Aarons kan sempat digosip-gosipin memang kesana yang dari Norwich, dan harganya nggak terlalu mahal setahu gue. Cuman gue sih kenapa nggak incer Dumfries? Kalau nggak incer Dumfries mah tolol banget. Karena gue sempat baca Arsenal incar pemain Belanda. Nah, feeling gue sih Malen atau Dumfries. Sementara Malen sudah mau dikontrak sama Dortmund untuk gantiin Sancho, karena Malen bisa bermain dari sayap walaupun dia sebenarnya striker. Sementara ya gue nggak tahu. Kita lihat aja, ini masih gosip sih, tapi gue bilang tetap butuh bek kanan yang bisa bermain sebagai pemain inti, karena Cedric Maitland-Niles nggak bisa diandelin, nggak sebagai pemain inti. Nah, sekarang Chelsea mau beli Haaland, tapi bener-bener siapa namanya, Dortmund ngotot tidak mau menjual Haaland kecuali ditawarin nilai yang luar biasa. Nah, Chelsea ini kan cuma nawarin 100 kalau nggak salah. Sementara Dortmund bilang minimal itu 150 yang diminta. Nah, kalau nggak dijual tahun depan itu harganya cuma 75. Ini manajemennya Dortmund ini bokis banget karena mereka suka main side war. Kalau nggak kita hold ujungnya jual juga. Dan 150 ya sebenarnya gue bilang sih kemahalan. Karena gue sih yakin dia bisa sukses, tapi butuh waktu untuk adaptasi. 150 itu gede banget duit segitu. Tapi kita lihat Chelsea ini kan lagi gila-gilaan, pengen jadi juara IPL lagi, makanya, dan mereka nggak kekurangan duit. Sementara Giroud sudah ke Milan, satu striker hilang, Tammy Abraham nggak bisa diandelin, pasti itu buang aja, nggak tahu kemana tuh. Striker kayak Werner itu kan nggak bisa diandelin juga. Orang bilang, kalau gue bilang ya, Kai Havertz masih bisa lebih bagus, tapi si Werner, gue udah lama lihat ini pemain ya gitu-gitu aja. Sebelum dia main di Red Bull, bahkan di timnas Jerman ya gitu-gitu aja, nggak berubah sama sekarang. Jadi dia nggak punya killer insting, itu nggak punya. Dia lebih ngandelin speed. Makanya di Jerman juga cadangan kan. Jadi Chelsea butuh. Nah, kalau seandainya Haaland nggak dapat, siapa yang diincar? Lewandowski punya kontrak 2 tahun, sudah keluarkan penawaran kalau nggak salah dengan nilai 50 juta kalau nggak salah ya. Ya udah Chelsea udah memberikan over 50 juta. Ya gue kalau jadi Bayern ketawa aja. Bahkan gue bilang minimal itu 100 juta. Kenapa? Karena ini pemain 2-3 tahun masih produktif, walaupun di usia 32, tapi memang harus didukung dengan pemain yang bagus kayak di Bayern.
Nah, Chelsea punya pemain bagus di tengah maupun sayap, jadi cocok ke Chelsea. Cuman sekarang masalah duit. Kalau gue jadi Bayern 50 is job, minimal cepet. Kalau nggak usah. Kalau Sancho 90 mah Lewandowski lagi pula kalau seandainya jual mau pasang siapa? Munchen. Jadi kalau gue bilang sih mending perpanjang kontrak, udah diem, nggak bakalan. Gue agak bingung, lu berani tawar 100 buat Haaland tapi cuma 50 buat Lewan itu 2 kali lebih bagus daripada Haaland. Pjanic lagi di Paris. Barca pengen dia cabut, masih gosip apakah dia benar ke PSG atau tidak, karena PSG lagi borong banyak pemain, terutama untuk pemain tengah, belum beli banyak. Jadi butuh pelapis lah kasarnya begitu. Ya semoga ya. Cope Miners sudah, Cope Miners nggak penting, mau ke Atalanta, nggak ada duitnya Atalanta. Oh ya, MU kan incer Varane ya. Nah sekarang yang digosipin juga di samping Varane juga Vinicius Junior. Nah Vinicius Junior ini mintanya 70 juta. Udah gila kalau MU mau bayar ini 70 juta. Ini pemain kayak Grealish, skillful but no vision. Kenapa? Karena Madrid butuh duit untuk beli Mbappe, dan Mbappe sudah mengatakan bahwa dia pengen cabut, kalau enggak tahun depan gratis. Jadi Madrid pengen, Mbappe pengen, PSG nggak ada pilihan. Kayaknya masih di-push terus agar jual Varane 40 juta, Vinicius 110 ya, sisanya bisa dicicil lah, kasarnya begitu. Tapi 70 juta euro untuk Vinicius, gila kalau MU mau. Ngapain lu udah punya Rashford, lu punya Greenwood, sekarang Sancho? Kalau gue sih bilang enggak, tapi ya MU ini kan seringkali dikenal dengan membeli pemain yang terlalu mahal. Ini sudah, kita lihat, ntar gue update lebih banyak lagi. Thanks for watching.